Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran matematika wajib semester 2 kelas 11 MIPA. Setelah kalian melaksanakan penilaian harian kemarin untuk penilaian harian bab barisan dan deret, artinya bab itu kita sudah lewati. Sekarang kita akan beralih ke bab yang baru yang mungkin masih asing bagi kalian, yaitu limit fungsi. Nah, sebelum kita mengawali pembahasan tentang limit fungsi, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum mengawali, agar dalam belajar ini kalian bisa memahami dan apa yang kalian pelajari bisa bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Limit fungsi yang akan kalian pelajari, ini kompetensi dasarnya, menjelaskan limit fungsi aljabar, fungsi polinom, dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. Dan juga satu lagi, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar untuk kategori keterampilannya. Oke, langsung saja. Ketika kalian mendengar kata limit, tentunya kalian sudah tidak asing dengan kata limit. Mungkin bisa kalian temui saat kalian membeli pulsa. Lawan dari limit, unlimited. Nah, kuota yang unlimited, kuota idaman. Nah, artinya apa? Unlimited itu kan artinya tidak terbatas. Kalau limit lawannya berarti terbatas atau batas. Nah, dalam matematika seperti apa? Kita cek materi ini. Bagi yang sudah mempunyai LKS untuk semester 2, buku Intan Pariwara, silakan bisa dibuka dimulai dari halaman pertama. Oke, saya akan bercerita dulu sebelum masuk ke limit. Nantinya saya akan bercerita. Kemarin ya, dari bulan Januari kita dengar bareng-bareng berita nasional, ada bencana atau ada musibah, yaitu jatuhnya pesawat Sriwijaya. Katakanlah di sini, ini adalah Jakarta. Dan di atas ini, misalkan ini kita sebut sebagai Pontianak. Tentunya ketika kemarin Sriwijaya itu melakukan perjalanan dari Jakarta sampai Pontianak, misal ya, jalurnya itu seperti ini. Jalurnya seperti itu. Nah, waktu tempuh dari Jakarta ke Pontianak misalkan 45 menit. Akan tetapi dalam 10 menit dengan kecepatan tertentu pesawat tersebut sudah hilang kontak. Artinya dari jalur yang sekian ini kita bisa memprediksikan bahwa dalam 10 menit pesawat itu akan sampai di titik mana. Misalkan dalam 10 menit itu ada di titik sini ya. Nah, pesawat hilang kontak itu di sini misalkan. Artinya nanti tim dari Basarnas dan lain sebagainya akan mencari ke titik sini semua, ya kan? Diprediksikan, kan memprediksikan seperti itu. Jadi nggak mungkin kalau yang dicari itu melenceng jauh ke sini atau ke sini, kan nggak mungkin. Jadi
tetap diruntut dari awalnya sampai sini misalkan. Nah, juga diruntut dari sini, dari jalur dari atasnya. Nah, dari jalur yang bagian sananya, ya kan? Dan dari titik sini tentunya nanti akan dilebarkan pencariannya ke sini. Nah, ini namanya memperkirakan sesuatu, ya kan? Memperkirakan sesuatu jatuhnya. Lagi contoh lagi, jadi nggak mungkin ya mencari sesuatu yang hilang kita nyarinya melenceng dari jalurnya. Nah, gambaran berikutnya saya gambarkan lagi, misalkan ya, ini adalah SMA Negeri 1 Kedunguni ya, tempat parkirnya ada di sini. Nah, ini ada ruang guru di sini ya, saya ambil poinnya saja lah. Ini jalan ya, jalan yang nanti dilalui. Di sini ada kantin. Nah, suatu saat Budi dari tempat parkiran ya, dia itu berjalan ke ruang guru. Saya gambarkan pakai yang hijau. Dari parkiran berjalan ke ruang guru karena ingin mengumpulkan tugas ya. Dari ruang guru si Budi tadi mengeluarkan ballpoint untuk menandatangani bukti pengumpulan tugas di sini ya, di ruang guru. Kemudian setelah dari ruang guru ini Budi berjalan ke kantin dengan jalur seperti ini. Nah, di sini kantinnya. Nah, kemudian Budi itu ngecek, karena tadi seingatnya itu ballpointnya itu ditaruh di saku. Budi ngecek ballpointnya, ternyata ballpoint tersebut hilang, tidak ada di saku. Padahal di antara ruang guru sampai kantin Budi bertemu teman-temannya, gak tahu bertemu ngobrol apa ya, menghibah sesuatu atau gimana nggak tahu. Pas di kantin ngecek nggak ada ballpointnya hilang. Nah, maka daerah atau tempat pencarian bolpen Budi itu berada di mana? Apakah di parkiran ini menuju ruang guru atau di parkiran menuju kantin yang sini? Kan nggak mungkin kalau kita mencarinya kok di jalan yang tidak dilewatinya. Di sini kan juga nggak mungkin, gitu kan? Nah, otomatis akan mencari di area sini ya, area yang dilewati Budi tadi. Entah diruntut dari kantin menuju ke sini, berarti pendekatan dari kantin, ya kan? Dari ruang guru ke arah kantin berarti pendekatan dari ruang guru. Nah, sehingga nanti ketemu di suatu titik, misalkan pulpen itu masih ada, ketemu di suatu titik pulpen itu akan ketemu. Nah, nanti kita akan belajar sedikit banyak konsep tentang menemukan sesuatu dari pendekatan, baik pendekatan dari kanan ataupun dari kiri. Nah, kalau dari sini pendekatan dari ruang guru ke kantin, gitu ya. Nah, mungkin sampai sini gambarannya cukup. Sekarang berkaitan dengan pengertian limit tadi, coba kita lihat peta konsepnya, apa yang akan kita pelajari nanti di materi ini. Nah, kita lihat peta konsepnya. Limit fungsi. Kalian akan mempelajari yang pertama tentang pengertian limitnya ya. Tadi secara arti kata limit itu artinya batas, ya kan? Mendekati dan lain sebagainya. Nah, nanti sesuai di dalam materi pembelajaran matematika, limit itu seperti apa konsepnya, nanti kita bahas pengertian limit. Yang kedua, kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar.
sudah dengar fungsi terus ketemu aljabar ya, jangan pusing dulu, aman. Ini nggak sesulit yang kalian bayangkan. Kalau ada tulisan fungsi aljabar itu nggak sesulit yang kalian bayangkan. Kemudian kita akan belajar tentang sifat-sifat limit. Nah, dari limit fungsi aljabar sendiri nanti kita akan belajar limit untuk X mendekati A dan untuk X mendekati tak hingga. Nah, untuk mendekati A itu ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengerjakan. Metode tersebut adalah substitusi, pemfaktoran, dan perkalian sekawan. Untuk limit X mendekati tak hingga ada dua metode, menggunakan membagi pangkat tertinggi dan yang kedua perkalian sekawan. Bukan perkalian dengan bilangan 4 ya, ini bukan pelajaran bahasa Jawa. Sekawan, kalian tentunya masih ingat tentang sekawan ketika kalian belajar tentang bab irasional atau merasionalkan bentuk penyebut ya. Oke, itu beta konsepnya. Oke, langsung saja kita belajar ke konsep limit fungsi aljabar. Limit tadi bisa diartikan sebagai suatu batas, sesuatu yang didekati tetapi tak bisa dicapai ya. Ya, sesuatu yang didekati tetapi tidak bisa dicapai. Pada bahasa matematika, keadaan ini bisa disebut limit. Kenapa harus limit? Karena limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Kenapa harus didekati? Kenapa harus didekati? Karena suatu fungsi biasanya tak terdefinisi pada suatu titik tertentu. Meskipun suatu fungsi seringkali tidak terdefinisi untuk titik tertentu, akan tetapi masih bisa dicari berapa nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila titik tertentu makin didekati, yaitu dengan limit. Nah, jadi seperti yang kalian pelajari dulu di kelas 10 yang masih ingat saja ya. Untuk materi itu menggambar grafik dari fungsi irasional atau menggambar grafik dari fungsi rasional yang ada penyebutnya terus ada batasnya. X tidak boleh sama dengan apa? Karena penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, titik itu kan nggak bisa dicapai kan. Nah, kita akan belajar di limit untuk menentukan titik tersebut. Oke, next contoh ya. Ini pendekatan nilai fx jika x didekati dari kiri dan kanan. Nah, x nya dipepet dari kiri dan kanan, nanti ketemunya berapa? Sebagai contoh, oh iya, sebelum sampai contoh sini saya tuliskan dulu penulisan limit ya. Tulisannya seperti ini nanti. Mohon maaf. Nah, pulpennya dulu. Lim ya di sini. Nanti kalian tulis ini fungsinya di sini, fungsi fx. Ini x mendekati a. Bacanya limit fx dengan x mendekati a. Itu ya. Limit fx dengan x mendekati a. Misalkan ini sama dengan nilainya itu adalah L, maka bacanya adalah limit fx dengan x mendekati a sama dengan L ya. Penulisannya seperti ini. Jadi misalkan contoh, limit x kuadrat min 4 per x min 2 untuk x mendekati 2 sama dengan, nah, limit x kuadrat dikurangi 4 per x min 2 untuk x mendekati 2. Ini panah ya. Panahnya satu aja. Itu ya. Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa. Nah, ini sekarang saya beri contoh pendekatan nilai fx jika x didekati dari kiri dan kanan. Nah, misalkan
fungsi fx didefinisikan dengan fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 4x dibagi x min 2, dan x tidak sama dengan 2. Masih ingat nggak? Ini ada x tidak boleh sama dengan 2. X tidak boleh sama dengan 2. Kenapa kok X tidak boleh sama dengan 2? Karena kalau X sama dengan 2, maka seperti ini, 2 kali 4 dikurangi 4 kali 2 dibagi X dikurangi 2. 2 dikurangi 2 berapa? 0. Nah, penyebut boleh 0 enggak? Iya, karena penyebut tidak boleh 0, maka X-nya tidak boleh sama dengan 2. Itu gambarannya semacam itu. Nah, oke, lanjut. Untuk X sama dengan 0, penyebut fungsi fx bernilai ralat ini ya. Tadi kan sudah saya jelaskan di situ ya. Untuk X sama dengan 2, penyebut fungsi fx bernilai 0, sehingga fungsi fx tidak mempunyai nilai atau tidak terdefinisi untuk X sama dengan 2. Walaupun demikian, nilai pendekatan fungsi fx pada X sama dengan 2 dapat ditentukan dengan mengamati kecenderungan. Nah, kecenderungan atau pengamatan seperti tadi yang saya pendekatan seperti tadi yang saya jelaskan. Misalkan tim mencari jatuhnya pesawat, ataupun Budi mencari bolpennya, kan lewat pendekatan dari mana ke mana gitu ya. Kita bisa cari melalui pendekatan fungsi pada saat X sama dengan 2, ya kan? Untuk grafik pada nilai X di sekitar 2 seperti berikut. Nah, perhatikan ya, perhatikan tabelnya. Ketika kita mencoba-coba ya, X sama dengan 1 misalkan. Kalau X sama dengan 1 berarti 2 kali 1 dikurangi 4 dibagi 1 dikurangi 2. Hasilnya berapa? 2 dikurangi 4, iya, negatif 2 dibagi negatif 1, berarti hasilnya 2. Kalau X nya 1, Y nya 2 gitu ya. X nya 1, Y nya 2. Sebaliknya lebih dari yang lebih banyak lagi, 3 misalkan. X nya 3 kuadrat 9 kali 2 18 dikurangi 12 6 dibagi 1, berarti hasilnya 6. Berarti didekati dari kiri, dari 2 3,8 3,98 3,9998 dan seterusnya. Terus dari kanan dari 4,6 4,2 4,02 4,002 berarti 4,0001. Ini 3,99999. Nah, dari kiri 3,9, dari kanan 4,01. Berarti nilai tersebut merujuk ke berapa? Nah, berapa? Ke 4. Nah, jadi pendekatannya nanti menuju ke nilai 4. Oke, kita pahami di slide berikutnya. Dengan memperhatikan tabel tadi ya, diperoleh hal berikut. Tadi pendekatan dari kiri namanya ya. Pendekatan dari kiri itu kan tadi 3,9999 ya kan? 3,99999 terus. Banyak sekali 9-nya. Ya 3,9999. Artinya limit dari kiri ya untuk X makin mendekati 2 dari kiri, atau dituliskan X mendekati 2 dari kiri, ada pangkat negatifnya ini, artinya pendekatan dari kiri, diperoleh nilai fungsi X makin mendekati 4 ya kan, berarti fx nya mendekati 4. Kan ini 3,99999 berarti kan mendekati bilangan 4. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Ya. Kalau bisa lanjut, artinya kalau ditulis sebagai limit seperti ini, limit 2x kuadrat dikurangi 4x dibagi x min 2 untuk x mendekati 2 dari arah kiri. Nah,
pendekatan 2 dari arah kiri itu sama dengan 4. Nah, bisa dipahami ya. Ya, jadi limit kiri fungsi fx adalah 4, atau limit fx dengan x mendekati 2 dari arah kiri sama dengan 4. Nah, ini kalian bisa lihat di halaman 3 ya. Oke. Next, sekarang dari arah kanan. Sama ya. Dari arah kanan tadi kan kalau kalian lihat di LKS halaman 3 mendekati 4,00000001 ya. Ya di LKS disebutkan 2, tapi kan itu ada titik. Nah, artinya mendekati dari kanannya itu. Nah, ini 2 pangkat plus di sini ditulisnya x mendekati 2 dari arah kanan juga ke arah 4, ya kan? Nah, sehingga bisa disimpulkan jadi limit kanan fungsi fx adalah 4, atau ditulis limit fx untuk x mendekati 2 dari arah kanan sama dengan 4 ya. Dari tabel sudah jelas, bisa kalian pahami ya. Ini dari arah kirinya dari arah kiri mendekati 2 itu sama dengan 3,9999 banyak sekali. Dari arah kanan mendekati 2 dengan nilai 4,0001 ya kan. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Ini saya perlihatkan tabelnya yang tadi, atau kalau digambar dalam grafik seperti ini. Tadi kalau 1 itu nilainya katakanlah 1, 2, 3 ini. Jadi misal grafiknya itu seperti ini. Ini kan 4 ya. 2-nya tadi kan di sini hilang. Nah, dari 1 itu gambarnya seperti ini. Didekati dari 3 seperti ini, misalkan seperti itu ya. Maka titik yang hilang ini cara menentukannya adalah kita lihat pendekatan dari kirinya mendekati berapa dan dari kanannya mendekati berapa. Atau bisa dikatakan kalau x-nya, pendekatan dari x-nya dari kiri kelihatannya berapa, dari kanan berapa, sehingga ketemu 2 di sini ya. Nah, ini 2-nya ini kan merujuk ke suatu titik. Jadi suatu grafiknya itu dari kiri, ini dari kanan, ketemu titik yang bolong tadi. Nah, titik yang bolong ini ada di titik berapa. Nah, tadi secara tabel kita bisa menentukan nilainya 4. Secara grafik gambarnya seperti ini. Jadi ibarat kata ada suatu garis, tapi di tengah sini kita nggak tahu nilainya. Maka kita mencari nilainya itu dari sebelah kiri, dicari dulu ketemunya berapa, mendekati berapa titiknya, terus dari kanan nanti mendekati berapa titiknya. Nah, sampai sini mungkin nggak ada pertanyaan ya. Kita lanjut. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke berikutnya. Ini ada limit, ada cerita sedikit, nanti kalian bisa baca sendiri. Dari tadi yang sudah saya jelaskan limit dari pendekatan dari kiri dan kanan ya. Nah, nanti kalian akan menemui seperti ini. Nah, limit ya, misalkan ini limit, aduh lupa enggak tadi. Limit untuk fx x mendekati titik tertentu. Misalkan gambarnya semacam ini. Saya punya gambar.
Di sini titiknya hilang, terus ada garis ke sini. Artinya ini kan didekati dari kiri menuju ke titik tertentu, didekati dari kanan menuju titik tertentu, maka ini adalah nilainya. Misalkan ini bernilai C, maka ini limitnya bernilai C. Gitu ya. Pendekatan dari kiri mengarah C, pendekatan dari kanan mengarah ke C, maka ketemu nilai limitnya adalah C. Misal ada soal seperti ini, saya hapus. Ada soal seperti ini. Maaf. Ada soal seperti ini. Dari kiri mendekati ke suatu titik tertentu, tapi dari kanan seperti ini. Nah, dari kiri ketemu nilai 3 misalkan, dari kanan ketemu nilai negatif 1. Ketemu enggak? Dari kiri ketemu 3, dari kanan ketemu negatif 1. Dari kiri dan kanan ketemu enggak? Enggak ketemu ya. Ibarat kata tadi Budi itu menelusuri barangnya mengerucutkan, kok Budi itu mencari dari ruang guru ke ruang parkir. Nah, sedangkan dari kantin menuju ruang guru kan nggak ketemu titiknya. Ini ada space kosong seperti ini, ya kan? Artinya dia nggak niat nyari, ya, niatnya keliling, ya kan? Nah, sama seperti ini. Jika ada suatu grafik, suatu fungsi kok dicari dari pendekatan kiri dan pendekatan kanannya itu berbeda, maka limit tersebut tidak ada. Iya, kalau tadi ketemu di satu titik, artinya limit tersebut ada dan bernilai, ada nilainya sendiri, ya kan? Ada nilai limitnya. Tapi kalau dari kiri dan dari kanan itu tidak ketemu, maka limit itu tidak ada. Sama seperti yang pernah kalian pelajari di kelas 10, kalian pernah menggambarkan ini. Pasti kalian pernah menggambarkan ini. Misalkan ada fungsi seperti ini. Ya kan? Dari dua grafik ini nggak ketemu. Ya. Atau gambarnya seperti ini. Yang lebih jelas saja gambarnya ya. Dan gambarnya seperti ini. Nah, sama-sama mendekati sumbu ini. Yang satu mendekati tak hingga, yang satu mendekati negatif tak hingga. Maka ini juga nggak ketemu. Maka limit di titik X sama ya, karena nggak ketemu tadi untuk X sama dengan 0, ya kan? Ini X sama dengan 0 di titik pusat ini, maka limit tersebut juga tidak ada. Lah, untuk gambar-gambar kalian dulu di soal yang irasional atau rasional dulu itu, nah, limitnya tidak ada di titik tertentu ini. Itu ya, mungkin bisa dipahami. Oke. Selanjutnya setelah kalian bisa menentukan limit melalui pendekatan dari kiri, pendekatan dari kanan, atau menentukan limit dengan tabel ataupun grafik, sekarang kita lihat sifat-sifat limit fungsi. Misalkan f(x) dan g(x) adalah fungsi yang mempunyai nilai limit untuk x mendekati c dengan k sama dengan c dan bilangan real, serta n adalah bilangan bulat positif. Maka berlaku limit k, berarti limit suatu konstanta untuk x mendekati titik tertentu bernilai k sendiri. Misalkan contoh limit 3 untuk x mendekati 2, maka sama dengan 3 juga. Limit 3 untuk x mendekati 4, ya sama dengan 3 juga. Ini kan konstanta ya. Jadi ketemunya konstanta itu sendiri. Oke, sekarang lanjut. Berikutnya nomor 2. Sifat yang kedua. Limit x untuk x mendekati c sama dengan c. Gambarannya seperti ini. Limit x untuk x mendekati 2.
jelas ya, X-nya sama dengan 2. Atau limit X untuk X mendekati 3, ya sama dengan 3. Karena ini X, hanya X fungsinya. Itu ya. Oke. Berikutnya. Limit K kali Fx sama dengan K kali limit Fx. Misal ya. Limit Fx itu untuk X mendekati A itu sama dengan 2. Maka jika ada soal limit K dikali Fx untuk X mendekati A, maka tinggal tulis saja K kali 2. Gitu ya. 2 itu dari mana? Lah dari tadi yang diketahui limit Fx-nya tadi. Karena limit Fx untuk X mendekati A sama dengan 2, maka limit K Fx tinggal kalikan aja K kali 2. Berikutnya, limit Fx plus Gx. Nah, misal diketahui limit Fx-nya untuk X mendekati 2 itu sama dengan 3. Nah, untuk limit Gx untuk X mendekati 2, nah ini ingat, ini harus sama, itu ya, ini sama dengan 4 misalkan. Maka kalau ditanya limit Fx plus Gx untuk X mendekati 2 juga, ingat ya, ini mendekatinya sama semua kan. Nah ini maka 3 tambah 4 itu sifat yang keempat. Sifat berikutnya, limit Fx kurangi Gx sama seperti tadi, hanya saja pengurangan. Yang kelima, Fx kali Gx sama juga, hanya saja dikalikan. Pembagian juga sama, perpangkatan juga sama ya. Jadi kalau kalian sudah mengetahui limit Fx-nya, nah, terus mau dioperasikan seperti apa, bisa menggunakan sifat ini. Oke. Next, sifat limit sudah. Sekarang metode limit fungsi aljabar untuk X mendekati C. Yang pertama ada metode substitusi ya. Ini sudah pindah halaman ya, pindah halaman jauh ke halaman ke halaman berapa ya? Nah ini ke halaman 17 ya, pakai substitusi. Yang kedua pakai pemfaktoran. Yang ketiga metode mengalihkan faktor dengan sekawan. Nah, kondisi apa kita bisa melakukan loading bisa menggunakan metode substitusi? Kondisi seperti apa kita bisa menggunakan metode faktorisasi atau pemfaktoran? Ini bisa dinamai sebagai faktorisasi ya, faktorisasi. Pemfaktoran bisa disebut sebagai faktorisasi. Kapan ini digunakan? Kapan metode mengalihkan dengan faktor sekawan seperti apa? Nah, kita cek materi berikutnya. Yang pertama tadi apa? Dengan metode substitusi atau metode substitusi langsung. Syaratnya apa? Metode substitusi hanya mengganti peubah dengan yang mendekati nilai tertentu dengan fungsi aljabarnya. Contoh, tentukan limit 3x min 1 untuk X mendekati 1. Nah kalau kita gambarkan X mendekati 1 ya, berarti misalkan 1 di sini, ini 2, ini 3, 3x, nah ini 0 di sini, terus negatif 1, negatif 2. Misalkan X nya 0, berarti nilai 3x min 1 sama dengan ya negatif 1. X nya 2, jadi 3 kali 2 6, 6 kali 6 dikurangi 1 5 ya. Maka kan gambarnya seperti ini ya,
bentar. Aduh. Nah, gambarnya kan seperti ini. Nah, gambarnya seperti sketsanya seperti ini. Itu ya. Nah, kalau dalam metode grafik tentunya kita tinggal cari pendekatan dari kiri seperti ini, ketemu angka 1, pendekatan dari kanan ketemu angka ini. Jadi bisa diketahui bahwa jika X-nya 1, Y-nya berapa? Ada nilainya enggak di sini? Jika X-nya sama dengan 1, maka 3X min 1 sama dengan 3 kali 1, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Berarti ini berada di titik 2. Ini kalau menggunakan grafik. Tapi kalau menggunakan substitusi, ya ini selesai. Sama seperti tadi. Tinggal 3 kali 1 dikurangi 1. Anggap saja ini X mendekati itu X sama dengan, gitu aja ya. X mendekati 1 artinya X sama dengan 1. Gitu aja. Nah, untuk kondisi ini kita bisa menggunakan substitusi ya, karena hasilnya bisa ketemu langsung. Hasilnya adalah 2. Maka limit 3x min 1 untuk x mendekati 1 sama dengan 2. Kita tulis di sini. Limit 3x min 1 untuk x mendekati 1 sama dengan 2. Nah, ini hasilnya. Sudah selesai. Mudah ya pakai metode substitusi. Oke, next. Berikutnya metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran dipakai jika metode substitusi yang menghasilkan limit tak terdefinisi. Maksudnya limit tak terdefinisi itu seperti apa? Nah, coba kita lihat. Limit 2x kuadrat dikurangi 4x dibagi x min 2 ya, untuk x mendekati 2. Maka dengan metode substitusi tadi kita menemukan hasil 0 per 0 ya. Masih ingat penyebut boleh 0? Iya, karena penyebut tidak boleh 0 maka ini kita namakan tak terdefinisi, ya kan? Tak terdefinisi. Kenapa tak terdefinisi? 0 per 0 bisa kita artikan misalkan 0 per 0 sama dengan 1. Ada yang setuju nggak? 0 per 0 sama dengan 1. Kenapa kok bisa disebut 0 per 0 sama dengan 1? Karena 1 kali 0 sama dengan 0. Terus ada lagi yang bilang 0 per 0 ya sama dengan 2. Karena 0 kali 2 sama dengan 0. Yang lain lagi bilang 0 per 0 sama dengan 100. Iya, karena 100 kali 0 sama dengan 0. Lah, karena tidak konsisten seperti ini, maka 0 per 0 itu dinyatakan sebagai tak terdefinisi. Nah, untuk menggunakan substitusi seperti ini dalam limit ini tidak dibenarkan karena hasilnya 0 per 0 atau tak terdefinisi. Nah, kalau nggak bisa gimana? Karena nggak bisa gimana? Nah, kita gunakan metode lain yaitu metode pemfaktoran. Kita coba faktorkan. Masih ingat memfaktorkan ini? 2x kuadrat dikurangi 4x difaktorkan menjadi ya, ini ada x difaktorkan menjadi 2x ya kan, 2 sama 4. Nah, terus x dikurangi 2 ya kan. Nah, sehingga bisa ditulis 2x kali x min 2 per x min 2. Oke, kita lihat tulisannya. Oke, benar ya. 2x kali x min 2 dibagi x min 2 untuk x mendekati 2. Kita faktorkan dulu ke sini, itu pemfaktoran ya. Terus berikutnya setelah difaktorkan kita sederhanakan. Nah, sederhanakan kalau bahasa kalian dicoret gitu ya. Coret ya, coret urak karena kalian nggak bisa ya. Nah, nih dicoret x min 2 dibagi x min 2 kan hasilnya 1, sehingga ketemu x limit 2x untuk x mendekati 2. Lah, barulah ya kalau sudah ketemu seperti ini kita coba pakai substitusi.
hasilnya masih 0/0 enggak? Ternyata enggak, hasilnya 4. Jadi limit 2x kuadrat min 4x dibagi x min 2 untuk x mendekati 2 adalah 4. Bisa dipahami ya? Ya, insya Allah paham, mudah. Itu contohnya. Nah, sekarang ada beberapa tugas, silakan nanti kalian tuliskan saja di di selembar kertas, enggak usah di selembar kertas, di buku catatan kalian sebagai bahan belajar. Nanti untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas limit lebih lanjut, atau kita bahas saja ya? Enggak ya, oke. Kalau mau dibahas mudah sekali, kita mengerjakan ini ya. Nomor 1 kita bahas saja, enggak jadi untuk tugasnya kita coret, kita bahas saja sebagai contoh ya. Limit x plus 7 untuk x mendekati negatif 10 pakai substitusi bisa enggak? Coba. Menjadi negatif 10 ditambah 7 ya kan, sama dengan negatif 3. Mudah ya. Nah, oke, yang kedua, limit 3x kuadrat dikurangi 15x tambah 10 sama dengan 3 kali 5 kuadrat dikurangi 15 kali 5 ditambah 10 sama dengan 3 kali 25 berapa? Iya, 75. 15 kali 5 75 juga. Iya, tambah 10 berapa? 75 sama 75 habis, berarti sama dengan 10. Oke, yang kedua. Yang ketiga sama ya. Yang keempat, iya, pakai substitusi semua 1 sampai 4 ya. Silakan dua soal ini kalian kerjakan pakai substitusi. Kemudian yang kelima, saya pakai contoh lain aja ya. Pakai contoh lain, nanti kalian mengerjakan 5, 6 ini kalian kerjakan, 1, 2, 3, 4 ini 3, 4, 5, 6 kalian kerjakan. Saya kasih contoh lain, misalkan limit x kuadrat min 2x min 15 dibagi x min 5 untuk x mendekati 5. Nah, misal soalnya semacam ini. Coba disubstitusi dulu 5-nya. 5 kuadrat ya, berapa? 25 dikurangi 2 kali 5 10 dikurangi 15 0 ya kan? X dikurangi 5, 5 dikurangi 5 0 juga. Berarti kalau pakai metode substitusi hasilnya 0/0. Terdefinisi? Enggak terdefinisi. Jadi kita pakai cara lain, yaitu pakai pemfaktoran. Maka bisa ditulis limit difaktorkan menjadi x plus 3 kali x min 5. Dari mana ini? Dari pemfaktorannya. Kalian sudah pernah belajar yang ini ya. Ini per x min 5 untuk x mendekati 5. Ada yang sama di pembilang dan penyebut? Ada. Kita sederhanakan sehingga ketemu limit x plus 3 untuk x mendekati 5 menjadi 5 tambah 3 sama dengan 8. Jadi nilai dari limit x kuadrat min 2x min 15 dibagi x min 5 untuk x mendekati 5 adalah 8 ya. Silakan nanti kalian coba untuk nomor 5 dan nomor 6. Jangan lupa masih banyak latihannya. Silakan kalian coba kerjakan uji kompetensi 1 di halaman 12 sampai 14. Pilihan ganda sama isi kerjakan semua juga bisa. Terus untuk yang metode substitusi dan
apa namanya, pemfaktoran bisa kalian kerjakan di halaman 25 nomor 1 sampai nomor 1 sampai 7 saja ya. Nomor 1 sampai 7 untuk pilihan ganda. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita ketemu di pertemuan yang akan datang untuk menyelesaikan limit dengan mengalihkan bentuk sekawan. Semoga tidak ada pertanyaan. Misalkan ada pertanyaan, silakan bisa kalian komentar di kolom komentar pada pembelajaran, ataupun kalau di tim silakan kalian buat postingan untuk menanyakan sesuatu, mau disertai dengan foto pekerjaannya juga boleh ya. Misalkan kalian mengerjakan soal kok buntu nggak bisa mengerjakan, share aja langkah-langkahnya, terus kalian kalian foto, tulis, tanya yang bagian mananya, kenapa kok nggak bisa ketemu. Ataupun kalau mau lewat WA grup silakan bisa kalian lewat WA atau japri tapi slow respon ya, karena lebih baik ke WA grup aja. WA grup, karena kalau japri nanti bisa slow respon, grup juga slow respon juga ya. Ya semoga enggak. Ya silakan bisa kalian lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Sekian dari saya, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita masih dalam pandemi, tetap patuhi protokol kesehatan, tidak hanya 3M, sekarang 5M. Silakan kalian cari infonya 5M itu apa saja. Yang 3 kalian sudah tahu, yang 2 sudah pernah saya sampaikan di barisan dan deret. Ya. Pandemi masih berlaku, yang kena juga banyak. Sekarang masih proses vaksinasi. Tetap berdoa terus, tetap patuhi protokol kesehatan agar kita tidak terinfeksi, terpapar, tertular atau terjangkit virus corona. Semoga sehat selalu, jaga imun, salah satunya dengan tetap berbahagia. Jangan jadikan tugas-tugas pembelajaran ini sebagai beban, tetap berbahagia saja. Kalau nggak tahu bisa tanya kepada yang tahu, kalau belum paham bisa tanya kepada yang lebih paham. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.